Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita di malam hari ini melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala. Insyaallah ta'ala kita masuk dalam pembahasan puasa-puasa sunnah. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, babu saumut tatawwi wa ma nuhi anhu wa ma nuhi an saumihi. Babu saumit tatawwi wa ma nuhi an saumihi. Jadi langsung dua sisi pembahasan. Bab tentang puasa sunnah dan apa yang dilarang dari puasa. Bab puasa sunnah dan apa yang dilarang dari berpuasa. Beliau akan menyampaikan beberapa hadis terkait dengan pembahasan ini, yaitu puasa sunnah. Kata penulis rahimahullahu ta'ala di hadis yang pertama, An Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah wa su'ila an shaumi yaum Asyura faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah wa su'ila an shaumi yaumil itsnain faqala dzalika yaumun walidtu fihi wa bu'idtu fihi wa unzila alayya fihi. Ini satu hadis isinya 3 puasa sunnah. Kata beliau rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Dari Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah. Itu puasa di tanggal 9 Dzulhijjah saat jamaah haji wukuf di Arafah. Beliau ditanya tentang puasa itu. Maka beliau berkata itu akan menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Ini jenis puasa sunnah yang pertama, yaitu puasa sunnah di tanggal 9 Dzulhijjah dan yang dikenal dengan puasa Arafah. Jadi misalnya besok Idul Adha, hari ini tadi itu disunahkan di situ puasa. Namanya puasa Arafah. Puasa ini sebagaimana dalam poin yang disebut oleh penulis adalah puasa sunnah dan memiliki keutamaan yang besar. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, shaum yaum Arafah min afdhalis siyami tatawwu bi ijma'il ulama. Puasa di hari Arafah itu termasuk puasa yang paling utama dari puasa sunnah berdasarkan kesepakatan para ulama. Karena sebentar kita akan melihat puasa misalnya puasa Asyura itu hanya menghapus 1 tahun dosa yang telah lalu. Ini puasa Arafah menghapus 1 tahun dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Makanya Abdullah Al-Bassam rahimahullah menukil kesepakatan. Dia adalah puasa yang paling utama dari puasa sunnah. Ini puasa Arafah.
Kemudian yang kedua, Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Asyura. Hari Asyura maksudnya adalah puasa di tanggal 10 di bulan Muharram. Puasa di tanggal 10 di bulan Muharram. Ini yang kedua dari puasa sunnah. Dari puasa sunnah. Bahkan datang perintah Nabi SAW. Sumu yaum Asyura. Puasalah di hari Asyura. Tanggal 10 di bulan Muharram. Yang mana kalau kita lakukan, kata Nabi SAW, yukaffiru sanatal madiyah. Dia akan menghapus dosa setahun yang telah lewat. Dia akan menghapus dosa setahun yang telah lewat. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di khusus Muharram, di samping kita disunahkan untuk puasa di tanggal 10-nya, sunnah juga tanggal 9. Sunnah juga tanggal 9. Karena para Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di awal beliau datang hijrah ya ke Madinah, orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa di hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Maka Nabi SAW memerintahkan juga para sahabat untuk berpuasa di tanggal 10. Kata para sahabat, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'addimu liyahud wan nasara. Wahai Rasulullah, itu yaum Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi, demikian pula orang Nasara. Itu tanggal 10. Artinya kalau kita puasa di tanggal 10 saja, berarti sama dengan Yahudi. Akan sama dengan orang Nasara. Maka kata Nabi SAW, sumut tasi wal asyir khaliful yahud. Berpuasalah di hari ke-9 dan ke-10, selisih orang Yahudi. Selisih orang Yahudi. Karena kita sebagai Muslim itu tidak boleh menyerupai orang Yahudi. Demikian pula orang Nasara. Demikian pula orang Nasara. Ketika Nabi SAW dikatakan hal tersebut, maka beliau katakan puasa 9. Supaya beda dengan orang Yahudi. Dan juga beliau SAW bersabda, hadits riwayat Imam Muslim, fa idza kana al-amul muqbil insyaallahu sumnal yaumat tasi. Apabila datang tahun depan, insyaallah kami akan berpuasa hari ke-9 juga. Kami akan berpuasa hari ke-9. Demikian pula kata Nabi SAW, la in bakitu ila qabilin la asumannat tasi'. Kalau saya masih hidup di tahun depan, maka saya akan berpuasa di hari ke-9. Di hari ke-9. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan ini kita disunahkan untuk berpuasa hari 10 Muharram. Kemudian disunahkan juga untuk berpuasa 9 Muharram. Untuk berpuasa di 9 Muharram supaya kita tidak sama dengan puasanya orang-orang Yahudi ahli kitab sebelum kita.
ahli kitab sebelum kita. Ini terkait dengan puasa Asyura. Kemudian wasu'ila an shaum yaumil itsnain. Ini yang ketiga. Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Senin. Puasa hari Senin. Faqal, kata Nabi SAW, dzalika yaumun wulidtu fih. Pada hari itu saya dilahirkan. Wa bu'ittu fih. Dan pada hari itu saya diutus. Wa unzila alayya fih. Dan pada hari itu saya diturunkan Al-Quran kepadaku. Nah, ini hadits lafaz yang ketiga. Kalimat yang ketiga yang menunjukkan bahwa sunnah juga puasa di hari Senin, demikian pula di hari Kamis. Senin, demikian pula hari Kamis. Hadis di buku itu jelas kalau Senin saja yang belum sebutkan. Tapi datang dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra shaumul itsnain wal khamis. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa di hari Senin dan hari Kamis. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa di hari Senin dan pada hari Kamis. Dan juga pada hari Kamis. Ini menunjukkan sunnahnya hal tersebut. Sunnahnya 2 hari itu untuk kita berpuasa. Untuk kita berpuasa. Nah, kemudian berikutnya, ini 3 jenis puasa sunnah. Arafah, Asyura, dan Senin, Kamis. Kata beliau rahimahullah berikutnya lagi. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Rawahu Muslim. Ini puasa sunnah berikutnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata beliau dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti telah berpuasa setahun. Maka dia seperti telah berpuasa setahun. Ini hadits tentunya jelas sekali akan sunnahnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Tidak ada yang menyelisihinya dari pernyataan ini kecuali Imam Malik dan dinukil dari Abu Hanifah. Adapun Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, semuanya mengatakan sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan makruh. Ini supaya nanti suatu saat mungkin antum dapat pendapat seperti itu, antum tidak kaget. Imam Malik berpendapat makruh puasa 6 hari setelah Ramadan, puasa Syawal. Demikian pula Imam Abu Hanifah, dan dikasih udzur oleh para ulama, mungkin tidak sampai kepadanya hadis tadi. Itu kan hadis riwayat Imam Muslim, sahih, tapi tidak sampai kepada beliau. Tidak sampai kepada Imam Abu Hanifah. Demikian pula Imam Malik rahimahullah. Tidak bisa kita katakan, oh tidak mungkin sampai. Mungkin tidak ada orang yang tahu semua ilmu. Apalagi di masa dulu, untuk menyampaikan, mendapatkan hadis, orang perlu jalan berbulan-bulan. Perlu jalan berbulan-bulan. Tidak sampai itu diberikan udzur kepada mereka dalam hal tersebut. Dalam hal tersebut. Karena hadis sangat jelas, tiba-tiba dia katakan tidak sunnah. Ini tidak asing ya, sebagaimana Imam Malik juga dalam bab sholat. Imam Malik berkata, itu tidak sunnah baca iftitah. Padahal banyak sekali hadis tentang iftitah.
Tapi kalau katakan tidak sunnah, ya kita katakan tidak sampai kepada beliau hadis tentang iftitah. Padahal tentang doa iftitah kan ada Bukhari Muslim, ada Muslim, tapi tidak sampai. Apakah kitab Imam Muslim tidak sampai kepadanya? Kitab Imam Bukhari tidak sampai kepadanya? Ya iya, nah Imam Bukhari, Imam Muslim kan jauh dari masa Imam Malik. Kan terjadi pengumpulan hadis kan setelah masa. Kan Imam Bukhari jauh dari masa Imam Malik, jauh dari masa Imam Al-Bukhari. Jauh. Iya. Masanya datang setelah Imam Malik mereka. Datang setelah Imam Malik, murid dari muridnya Imam Malik. Bukan lagi muridnya, tapi muridnya lagi muridnya. Muridnya lagi muridnya. Iya. Walaupun ada juga dari riwayat Imam Al-Bukhari belum dapat sanad yang tinggi. Ada periwayatan langsung belum riwayatkan dari muridnya Imam Malik baru Imam Malik. Muridnya Imam Malik baru Imam Malik. Jadi dikumpulkan itu setelahnya. Dikumpulkan setelah mereka. Iya, itu udzur yang paling baik untuk mereka. Untuk mereka. Kemudian terkait dengan pembahasan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, apakah harus 6 hari berturut-turut itu di bulan Syawal atau boleh putus? Maksudnya yang penting dalam bulan itu 6 hari. Iya. Dalam masalah ini difatwakan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Mukbil bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal ini tidak harus berturut-turut. Boleh dilakukan terpisah. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Ini juga merupakan pendapat dari orang-orang Syafi'iyah. Demikian pula pendapat dari orang-orang Hanabilah. Kan Nabi cuma bilang, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal. Nabi tidak bilang berurut, tidak berurut. Ini menunjukkan apa? Diberikan keluasan. Diberikan keluasan kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Boleh dipecah-pecah puasanya. Yang penting 6 hari. Penting 6 hari. Iya. Ini terkait dengan berurutnya. Kemudian setelah itu pembahasan juga terkait dengan puasa Syawal ini. Apakah kita boleh lakukan walaupun ada utang puasa Ramadan? Nah, ini juga dibahas oleh para ulama rahimahumullah. Di antara para ulama ada yang berkata tidak boleh melakukan puasa ini, itu puasa 6 hari di bulan Ramadan, tidak boleh 6 hari setelah Ramadan itu Syawal, kecuali setelah berpuasa membayar utang puasa Ramadan kalau ada. Kalau ada. Para ulama berselisih pendapat, di antara mengatakan, ada mengatakan seperti itu, tidak boleh. Tidak dibolehkan hal tersebut. Sementara para ulama lain lagi mereka katakan boleh saja. Boleh. Iya. Kita berpuasa sunnah walaupun kita punya utang dari puasa wajib, dari puasa Ramadan. Mereka berdalil akan bolehnya itu ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Dia katakan, saya memiliki puasa Ramadan dan saya tidak bisa ganti kapan kecuali setelah bulan Sya'ban yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Dan itu pendapat yang kuat insya Allah. Walaupun kita juga katakan kalau waktunya masih luas dan kita punya utang Ramadan, tidak terlalu lama diganti, tidak sampai keluar, tidak sampai luput puasa di bulan Syawal, maka lebih utama kita ganti dulu yang wajib
Setelah itu baru kita puasa sunnah. Lebih utama itu. Lebih utama hal tersebut. Kemudian berikutnya lagi. Hadis ketiga. Kata beliau rahimahullah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawma an wajhihi an-naru 70 qariba. Muttafaqun alaihi wa lafdhu li Muslim. Kata beliau rahimahullah dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari fisabilillah, di jalan Allah. Di jalan Allah ini ada dua penafsiran dari ulama kita. Pertama, di jalan Allah maksudnya saat dia berjihad. Jadi dia berjihad, tapi dia juga berpuasa. Tentunya itu kalau tidak memberatkannya. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, di jalan Allah maksudnya yuridu wajah Allah. Yaitu dia berpuasa ingin wajah Allah Subhanahu wa taala. Ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa melakukan puasa karena Allah, maka Allah akan menjauhkan dengan sebab hari yang dia puasa padanya itu wajahnya dari api neraka sab'ina qariba. Sejauh 70 qarib. 70 qarib dan mengatakan dia adalah 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Ini secara umum menjelaskan kepada kita bahwa puasa sunnah itu secara umum utama. Kalau kita lakukan karena Allah, maka kita akan dijauhkan dari neraka. Ini namanya hadis umum. Menganjurkan kepada kita untuk puasa secara umum dari puasa sunnah. Kalau kita melakukannya, maka kita akan dijauhkan dari neraka. Sebagaimana telah datang dalam banyak hadis, ya, diantaranya adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad dari Utsman ibn Abil As, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah minan nar. Ka junnati ahadikum minal qital." Puasa itu adalah tameng dari api neraka. Seperti tameng untuk kalian ketika berperang. Demikian pula dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW dari Abu Hurairah, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah pelindung. Puasa itu adalah pelindung. Dengannya kita akan dilindungi dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita sudah maklumi ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang berpuasa itu akan masuk ke dalam surga. Orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga, bahkan dia akan masuk di pintu khusus. Hampir setiap Ramadan mungkin kita dengar orang ceramah membawakan hadis ini. Apalagi di hari-hari awal. Hadis terkenal sekali. Nabi SAW bersabda dari sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Kata beliau, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu sha'imun la yadkhulu minhu ahadun ghairahum yuqalu aina sha'imun fayakumuna fayadkhuluna fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahadun." Ini puasa secara umum. Walaupun kadang orang ya ceramah Ramadan. Tapi di hadis ini tidak ada dibilang puasa Ramadan. Cuman biasanya orang di awal Ramadan selalu sampaikan hadis ini. Tapi hadis ini bukan hanya puasa Ramadan. Semua puasa. Karena tidak disebut Ramadan. Kata Nabi SAW, "Inna fil jannati baban." Sungguh di dalam surga itu ada satu pintu. Dikatakan namanya adalah pintu Ar-Rayyan. Masuk
dari pintu itu, lewat pintu itu as-shaimun, orang-orang berpuasa. Tidak ada disebut puasa Ramadan. Pokoknya yang puasa. Puasa Senin Kamis. Puasa nanti akan datang juga 3 hari dalam sebulan. Puasa Arafah, puasa Asyura. Ya. Dari puasa-puasa. Ya akan juga kita sebutkan sebagiannya. Ini kan Nabi umumkan. Akan masuk lewat pintu itu orang-orang berpuasa. Tidak masuk seorang pun selain mereka lewat itu. Ini khusus. Ini pintu khusus. Dikatakan, dipanggil, diseru. Aina shaimun. Mana orang-orang yang berpuasa. Fayakumun. Maka orang-orang berpuasa semuanya berdiri. Berdiri menjawab panggilan itu. Fayadakulun, maka mereka pun masuk lewat pintu itu. Fa'idha dakalu, kalau mereka telah masuk semuanya. Ughliqa. Maka pintu itu ditutup. Falam yadukul minhu ahadun. Maka tidak seorang pun yang masuk lewat itu lagi setelahnya. Ini keutamaan. Iya, keutamaan. Bagi orang yang berpuasa. Dan hadis ini lebih cocok dibahas dan disampaikan untuk puasa secara umum. Karena tidak ada pengkhususan puasa Ramadan. Masuk puasa Ramadan dan puasa selain Ramadan. Puasa selain Ramadan. Jadi puasa 1 hari di jalan Allah bukan hanya melindungi kita dari neraka. Tapi juga itu akan menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masih ada berikutnya lagi. Tapi kita akhirkan pertemuan akan datang. Karena kadang tanya jawab ada beberapa. Jadi karena biasanya Pak Haji ada berapa. Haji yang kedua lagi ada berapa. Jadi yang lain, Pak Haji yang lain atau calon haji yang lain tidak dapat. Jadi kita cukupkan saja dulu pembahasan dengan 3 hadis tadi. Dan insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Ini ada pertanyaan 1, 2, 3, 4 tapi satu masalah. Bisa dijelaskan sedikit Ustadz penyakit ain. Penyakit ain itu dinamakan penyakit ain karena dia penyakit yang disebabkan oleh ain, mata. Pandangan orang. Tapi tidak semua orang memandang ain. Jadi sampai nanti ada orang memandang hati-hati matamu. Nanti saya kena penyakit. Tidak. Maksudnya pandang dengan rasa hasad, iri, dengki. Jadi lihat orang karena hasad. Dia lihat punya orang dengki. Nah, ini nanti membuat muncul. Ya, karena dia kan menginginkan nikmat itu hilang dari orang itu. Itu dengan pandangannya. Maka kata Nabi, al-ainu haqqun. Penyakit karena mata itu betul adanya. Betul adanya. Dia bukan sihir. Dia bukan sihir. Tapi memang penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan orang. Iya, itu ain. Ciri orang kena ain, ya tadi dia misalnya ceria, ada anak-anak, tadi bahagia, tiba-tiba menangis. Bisa sudah ada orang yang melihatnya. Kalau kita bilang, wah diganggu sama setan. Hingga kadang dipasangkan jimat lagi. Nah, bukan setan dari jin, setan dari manusia yang melihat. Penyakit ain, tadinya sehat tiba-tiba apa? Sakit, tanpa ada sebab yang nampak. Tanpa ada sebab yang nampak, itu penyakit cirinya, penyakit ain. Bagaimana cara menghilangkannya? Boleh dengan ruqyah. Atau dengan mandi dari air, cuci tangannya atau wudunya, itu tadi orang yang hasad. Orang yang hasad, tapi agak sulit ini kalau dia mengaku. Kan sulit kalau itu. Cuman kalau kita lihat di Arab, biasanya mereka siapkan
air di depan masjid. Jadi semua yang keluar itu cuci tangan supaya ndak mengganggu perasaannya. Kan kalau langsung dibilang kayaknya kamu tadi cuci sini, ini kan ndak bagus. Jadi kalau di sana langsung semuanya, jadi semuanya cuci tangan di situ, baru nanti dimandikan. Orang yang kena ain dengan air tersebut. Ini diantara cara. Yang kedua, bisa diruqyah, dibacakan padanya ayat Quran, surah Al-Fatihah dan selainnya. Ya, atau hadits-hadits yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk penyakit dari penyakit ain yang diruqyah. Ini cara kedua. Cara kedua. Apa suka emosi itu orang kena ain? Ya belum tentu. Siapa tahu pembawaannya memang suka emosi. Dia. Ada orang memang pembawaannya emosi. Ada orang pembawaannya penyabar. Ada orang pembawaannya penyabar. Tapi kalau dia biasanya tidak emosi, tiba-tiba emosi terus, ya bisa saja kena sihir. Ya, dia sudah punya istri misalnya, tadinya suka senang sama istrinya, tiba-tiba benci. Pokoknya datang ke istri berkelahi terus. Ya, berkelahi yang tidak baik Pak Haji ya. Bukan berkelahi baik. Iya. Berkelahinya itu. Ah, ini bahaya, bisa saja ini kena sihir sorof namanya. Sihir pemalingan. Sihir pemalingan. Karena sihir ada dua, ada sihir atau membuat cinta, ada sihir sorof, membuat berpaling. Nah, ini semuanya penyakit, ini namanya penyakit ditimbulkan oleh sihir. Jalan keluarnya ya ruqyah. Jalan keluarnya itu adalah sama-sama di ruqyah. Itu wallahu alam. Silakan Pak Syaril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kita memilih hari Senin dan Kamis. Yang biasa dikatakan orang itu kalau kita membayar kode itu di Senin dan Kamis itu katanya dua pahala, double pahalanya Ustaz. Karena dia sudah dapat pahala puasa sunahnya. Kemudian dia juga dapat pahala dari puasa kodoknya Ustaz. Apakah itu benar Ustaz? Yang kedua, biasanya kita puasa sunah Senin Kamis Ustaz. Kemudian biasanya tiba-tiba ada undangan Ustaz. Dan misalnya kalau puasa Senin ini ada undangan. Biasa kita itu mau terpuasa, biar bisa berat juga. Pertanyaan Ustaz, apakah puasa sunat itu bisa dikoda atau bisa diganti dari lain? Terima kasih. Baik, Masya Allah. Jadi pertanyaan pertama dari Pak Syahril, gimana kalau kita kodok puasa Ramadan di pas Senin dan Kamis supaya dapat dua pahala, pahala sunnah juga Senin. Pertama Pak Syahril kita bilang bahwa puasa wajib itu tidak boleh digabungkan dengan puasa sunnah. Itu yang bisa digabungkan itu kalau sunnah sama sunnah. Adapun kalau hukumnya beda, sunnah sama wajib, tidak bisa. Tidak bisa kita gabungkan sholat sunnah sama sholat wajib. Kalau sudah qomat ya harus berhenti dari sholat sunnah dan sholat wajib. Tidak bisa. Karena beda hukumnya. Sama dengan itu. Ya kalau kita puasa Senin Kamis supaya dapat dua pahala, maksudnya niatkan juga puasa sunnah Senin Kamis, salah. Tapi kalau kita puasa Senin Kamis karena biasanya juga orang banyak berpuasa di hari itu, orang tidak kira kita kodok, tidak apa-apa. Cuman niatnya kita bukan dua, tapi satu. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita sedang puasa Senin Kamis, kemudian tiba-tiba datang undangan? Boleh kita batalkan? Boleh. Kan menghadiri undangan wajib. Sementara melakukan puasa Senin Kamis itu adalah apa? Sunnah. Tidak bisa, kecuali ada udzur sekali. Iya, kecuali ada udzur sekali. Iya, itu pun kalau harinya tidak berulang, kan Senin Kamis berulang terus. Iya kan? Baik. Silakan Pak Haji. Belum lebih duluan angkat tangan, alhamdulillah. Kita angkat tangan tadi atau hanya garuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini puasa sunnah. Lagunya remaja. Kalau sudah pegang dulu, sudah pegang lalu, pegang.
Suami istri pesuri. Iya betul. Ini bukan pesuri tapi casuri. Apa Suami ini? istri. Ya sorry. Ya sorry. Kejadiannya begini. Satu tempat ada seminar muda-mudi dengan judul bagaimana mencari suami istri pasangan hidup. Karena judul ini menarik, membludak peserta. Lalu kejadiannya sedikit romantis, fantastis. Di tengah-tengah peserta seminar ini karena pakar pemerasaran ada pakar seksiologi dan perkawinan. Singkat cerita, ada di antaranya peserta itu yang dijaga memang mau mencari istri. Tertumpuklah pandangannya kepada salah satu cewek. Mau kirim SMS tidak punya HP. Bahaya ini. Terpaksa pakai jurus tradisional, teknologi tradisional, SSB. SSB ini tahun 60-an, 50-an, 60-an, 70-an dipakai oleh militer dengan api atmosfer. Tapi ini bukan begitu. SSB. SSB ini bahasa lokal, yaitu center-center. Oleh salah seorang cewek. Begitu dia lihat, rupanya cewek ini respon. Si cewek ini mau juga SMS, tidak juga punya HP. Terpaksa pakai sistem alamiah. Namanya LSM. Bukan lembaga sosial masyarakat. LSM ini bahasa tubuh, yaitu lempar senyum manis. Banyak sekali pengalaman tadi Pak Haji. Iya. Cewek cowok ini tidak bertepuk tangan, sehingga cerita selesai. Bubar, buat semua peserta kembali ke rumah. Lepas pakaian, si cowok ini kaget. Loh, kenapa ini celana saya basah? Oh, itu cerita ini intinya ini. Dalam keadaan puasa sunnah ini. Begininya ini saya puasa. Oh, kenapa ini air apa ini? Ternyata tidak sadar dan tidak disengaja dia kencing enak. Batal puasa sunnah. Baik. Baik. Jadi kita sudah bilang Mbak, tidak sengaja. Tidak sadar. Tidak sengaja, tidak. Tidak sadar atau sadar. Dia tidak rasakan bahwa keluar. Tapi setelah itu dia cium ternyata bau itu. Setelah dia periksa, Pak, ini Kencing enak ini tadi. Iya. Kalau dia tidak sadar, tidak rasa itu, maka hukumnya ikut mimpi, Pak. Ikut dimimpi. Kalau kita mimpi enak, Pak Haji, apakah batal puasanya? Kan enggak. Demikian pula ini. Tapi kalau dia sadar, bergejolak syahwatnya, dia biarkan sampai keluar kencing enaknya, batal. Batal, Pak. Kalau dia sadar. Tapi kalau dia tidak sadar, enggak batal. Tidak batal. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Terakhir. oh ini Ustaz, karena ini sedikit pertanyaan riskan dengan kondisi sekarang. Tapi karena hal ini perlu kita
bersama dari sumber yang resmi dengan mungkin ada dalil sehingga kita yang awam ini puas tentang perdebatan dan kontroversi selamat Natal. Selamat datang. Selamat datang. Natal. Sesungguhnya menurut pandangan secara dalil bagaimana yang sebenarnya sehingga kita yang awam ini bisa menerima dan memahaminya. Baik. Mengucapkan selamat Natal, Pak, atau selamat apa saja dari perayaan orang kafir yang tidak sama agamanya dengan kita. Itu, Pak, sepakat para ulama akan haramnya. Bahkan dalam madhab 4, Pak, tidak ada yang membolehkan. Ini ada penukilan dari seorang yang bernama, seorang ulama namanya Abu Hafs Al-Kabir dari ulama Hanafiyah. Beliau katakan, "Lau anna rajulan abadallaha ta'ala khamsina sanatan, thumma ja'a yaumu an-nairuz wa ahda ila ba'dil musyrikina baydah yuridu ta'dhima dhalikal yaum faqad kafara wa habita amaluh." Kalau ada seorang laki-laki, dia beribadah kepada Allah 50 tahun lamanya. Kemudian datang hari Nairuz dan dia hari raya orang kafir. Dan dia hadiahkan kepada sebagian orang musyrikin 1 telur. Karena menghargai, ingin menghormati hari itu. Hari yang orang kafir rayakan padanya. Maka kata beliau, faqad kafara wa habita amalu. Maka sungguh dia telah kafir dan batal amalannya. Ini penukilan dari Abu Hafs Al-Kabir, ulama Hanafiyah. Ulama Malikiyah. Qila li Malik. Imam Malik sendiri. Ar-rajulu yahdi li jarihi an-nasrani mukafa'ah lahu ala hadiyati ahdaha ilaih. Dikatakan kepada Imam Malik, ada seorang lelaki, dia hadiahkan kepada tetangganya Nasrani untuk membalas hadiah tetangganya itu yang dia hadiahkan kepadanya. Akhirnya dia hadiah balik. Jadi ada hari rayanya, seorang Nasrani ini kasih dia hadiah. Orang ini malah kasih hadiah balik. Itu ditanyakan kepada Imam Malik. Qala, kata Imam Malik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzi, ini sekaligus menjawab apa dalilnya. Karena di dalam Imam Malik ini belum sebutkan dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian. Musuh Allah siapa? Orang kafir. Kan Nabi utus. Allah utus Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak percaya. Tidak beriman. Musuh Allah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan menjadikan musuhku dan musuh kalian aulia sebagai orang yang dicintai. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian memberikan kepada mereka kecintaan. Itu jawaban belum? Iya. Kemudian dari madhab Syafi'iyah. Tadi kan Hanafiyah, kemudian Malikiyah, kemudian Syafi'iyah. Iya. Disebutkan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini di dalam Mughni Al-Muhtaj, beliau berkata, qala Al-Haytami, ulama Syafi'iyah. Qala Ibnul Hajj, la yahillu li muslimin ayyabi'a nasraniyan syai'an fi maslahati idihi.
Tidak halal bagi seorang muslim. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual kepada orang Nasrani sesuatu yang dia lakukan untuk idnya. Untuk idnya. Yang dia lakukan untuk dia merayakan hari raya. Ini tidak halal. Ini ulama Syafi'iyah. Kalau kita madhab Syafi'iyah ya, ini tidak halal. Untuk menjual, apalagi menghadiahkan karena hari rayanya. Menjual saja, yang asalnya jual beli hukumnya adalah apa? Mubah. Tapi di sini haram. Tidak halal. Tidak halal. Untuk maslahat idnya. Untuk maslahat idnya. Karena idnya. Demikian pula dalam madhab Hanabilah. Ini madhab 4. Kita nukil saja dari madhab 4. Iya. Berkata Imam Al-Hajawi, syekhnya madhab Hambaliyah. Dibilang, wa yuhram syuhudu idil Yahudi wan Nasara. Ini sengaja anak bawakan yang ini karena terkait dengan nanti malam tahun barunya. Kita tidur dengan tidur yang biasa seperti hari biasa. Tidak perlu bakar jagung, bakar ikan. Iya. Kata Imam Al-Hajawi di dalam kitab Al-Iqna, wa yuhramu syuhudu idil Yahudi wan Nasara. Haram menyaksikan hari rayanya orang Yahudi dan orang An-Nasara. Disebutkan dua, Yahudi dan Nasara. Kata Imam ya Al-Bahuti, belum kasih catatan kaki untuk ucapan tadi Al-Imam Al-Hajawi, wa kadzalika ghairuhum minal kuffar. Demikian pula tidak boleh kita menyaksikan perayaan selain dari mereka, dari orang kafir. Kita sudah cukup dengan agama kita. Ya kan? Allah sudah sempurnakan untuk kita agamanya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Saya telah cukupkan nikmatku atas kalian. Dan saya telah ridho Islam sebagai agama kalian. Makanya siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan pernah diterima untuknya. Kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak boleh kita memulai ucapkan selamat kepada orang Yahudi. Kata Nabi SAW, demikian pula orang Nasara. Kata Nabi SAW, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan kalian memulai kepada orang Yahudi dan orang Nasara ucapan selamat. Kalau mereka mengucapkan kepada kita, kita bilang juga wa'alaikum atas kalian juga. Adapun kita memulai tidak. Kita Muslim. Kita sudah cukup dengan agama kita yang sempurna. Agama kita yang sempurna. Oleh karena itu, dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, akan kesepakatan para ulama akan tidak bolehnya hal tersebut. Tidak bolehnya hal tersebut. Alhamdulillah. Silakan Pak. Terima kasih banyak. Ini pertanyaan antara murid dengan guru. Ya, Masya Allah. Saya muridnya, dalam dapat memberikan jawaban yang muaskan sesuai dengan tafsirkan Quran. Ada 4 pertanyaan saya. Alhamdulillah. Untung banyak waktu. 3 berkaitan dengan puasa sunnah. 1 agak berat sedikit, tapi ada hubungannya dengan pertanyaan Pak Haji Idrus. Mudah-mudahan ada kaitannya, ada hubungannya. Sekali lagi saya minta maaf, saya ini akan mentes Ustaz, karena saya tadi mengatakan saya murid Ustazku. Saya
kalau ada orang mengatakan pura-pura dalam perahu, pura-pura tak tahu. Artinya dia sudah tahu, pura-pura lagi bertanya. Saya bukan itu. Saya menepis itu. Baik. Terima kasih banyak, Ustaz. Saya juga tidak anggap itu, Pak. Ya. Pertanyaan pertama, Ustaz. Kaitan dengan pertanyaan Pak Haji. Rukun iman itu ada 6. Pertama, percaya mengakui tentang adanya Allah. Kedua, percaya kepada malaikat. 3, percaya kepada kitab-kitab Allah. Saya berhenti di sini, Ustaz, karena ini yang saya mau tanyakan. Saya tidak menggurui, Ustaz. Kitab pertama yang diturunkan Allah itu adalah kitab Zabur kepada Nabi Daud. Kitab Taurat yang diturunkan Allah itu kepada Nabi Musa. Dan kitab yang ketiga diturunkan, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan kitab suci Al-Quran yang saya pegang sekarang ini adalah kitab Al-Quran Karim, kitab suci Al-Quran. Itu diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan saya tanyakan di sini, Ustaz, percaya kepada kita. Ini kitab Injil yang bagaimana yang saya harus percaya? Karena setahu saya, Ustaz, sudah banyak perubahan. Ada karangan Matius, Barnabas, banyak-banyak. Itu sudah banyak perubahan. Yang mana yang Ustaz ini kita percaya kepada kita? Mohon dijelaskan. Baik. Ini pertanyaan pertama. Alhamdulillah, Masya Allah. Belum bertanya dia tentang ini percaya kepada kitab-kitab Allah. Sementara kan kitab kan ada sebelum kita diturunkan, tapi belum bilang kan ada yang sudah diubah. Yang mana yang kita imani? Yang Allah turunkan, bukan yang sudah diubah. Itu yang dari sisi Allah. Kan orang beriman kan bilang aman nabi kullun min indi robbina. Kita beriman terhadapnya semuanya dari sisi Rob kita. Maksudnya yang ada dari Allah. Adapun yang orang ubah, bukan itu yang kita percayai. Makanya Pak, karena itu sudah tidak lepas dari sudah diubah, kita tidak boleh beramal dengan lagi itu. Kita harus beramal dengan Quran. Tapi kita percaya bahwa ada Allah turunkan Injil, Allah ada turunkan apa? Taurat, Allah ada turunkan apa? Zabur. Kita percaya itu, wajib kita imani. Masalah yang orang ubah, bukan itu yang kita percaya, tapi yang dari Allah. Itu yang kita bilang. Semuanya kita imani, semuanya dari Allah. Jadi yang dari Allahnya, Pak, yang kita percaya. Adapun dari sisi amalan, wajib kita hanya beramal dengan Quran. Karena Al-Quran yang sudah disempurnakan. Yang sebelumnya bukan untuk kita amalkan, tapi kita percayai Allah pernah turunkan. Yang namanya Injil, Zabur, Taurat. Kita percaya itu. Ya. Kitab pertama diturunkan kepada Nabi Daud. Masa berlakunya itu sampai kitab kedua diturunkan. Kitab pertama tidak berlaku lagi. Menurut pemikiran saya pasti. Sampai selanjutnya. Bagaimana kira-kira, Ustaz? Bukan kira-kira. Atau bagaimana kira-kira? Atau bagaimana? Bagaimana? Ini umat-umat ini, seperti ini umat Nasrani sekarang. Dia kan lahir bukan pada masanya Nabi Isa. Itu lahir pada masanya Rasulullah SAW. Tapi tidak mengikuti ajarannya Rasulullah. Dia mengikuti ajaran, tapi bukan masanya. Yang paling payah lagi, Ustaz, bagaimana kira-kira dia kemudian? Kalau seperti ini tadi, dan orang yang lahir pada masa Rasulullah
seperti kita sekarang ini yang tidak menjalankan syariat Islam. Bagaimana kira-kira lagi? Masya Allah. Baik. Jadi mereka memang betul ya wajib beriman apa yang diturunkan kepada mereka. Tapi sebelumnya, adapun setelah diutusnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kelapangan lagi. Karena Nabi SAW bersabda, "Lau kana Musa hayyan, ma wasi'ahu illa ayat tabi'ani." Kata Nabi SAW, seandainya Musa hidup, Pak, saat Nabi diutus, maka tidak ada kelapangan keluasan baginya kecuali mengikutiku, kata Nabi SAW. Padahal ini Nabi, Pak. Makanya Nabi Isa turun nanti di akhir zaman, saat keluar Dajjal, dia berhukum dengan hukum siapa? Dia berhukum dengan hukum Islam. Buktinya apa? Belum mengambil pajak kepada yang tidak beriman. Padahal di agama Nabi Isa tidak ada. Nah, dia berhukum dengan hukum Islam. Itu menunjukkan bahwa yang hidup lahir di masa Nabi harus beriman kepada Nabi Muhammad. Siapa yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka sama dengan mengingkari Isa, Musa, dan nabi-nabi sebelumnya. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kaum Nabi Nuh, "Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin." Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan seluruh rasul. Padahal yang didustakan oleh kaum Nuh siapa? Kan Nabi Nuh saja. Nuh kan nabi pertama, rasul pertama. Kok dibilang mendustakan seluruh rasul? Ini kaidah di Quran bahwa mengingkari satu rasul kafir terhadap seluruh rasul. Makanya mereka dianggap kafir gara-gara itu. Karena sebab hal tersebut. Nah, bagaimana lagi kalau orang Islam? Tentunya siksaannya lebih. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna arsalna ila fir'auna rasulah." Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan. Inna arsalna rasulan, apa ayatnya itu? Inna arsalna baik. Inna arsalna ilaikum rasulan kama arsalna ila fir'auna rasulah. Fa'asa fir'auna rasulah fa'aqatnahu akdan wabila. Ini kata Allah, sungguh kami mengutus kepada kalian seorang rasul sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Nabi Musa. Maka Fir'aun pun durhaka kepada rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang keras. Artinya, kami utus kepada kamu Muhammad. Kalau kalian ingkar seperti Fir'aun, kami akan siksa kalian dengan seperti Fir'aun juga. Itu maksudnya. Seperti itu. Sekali lagi saya dasar-dasar hukum-hukum yang dipaparkan oleh tentang puasa sunnah. Kalau saya tidak salah dengar, pertama puasa sunnah Arafah. Barang siapa yang berpuasa pada 9 Zulhijjah, maka semua dosa-dosanya yang telah lalu akan datang setahun yang lalu dan setahun akan datang di hari. Saya jujur saja mengatakan, waktu saya naik ke tanah suci, mengerjakan ibadah haji, itu 9 Zulhijjah saya tidak puasa. Bagaimana saya mau mendapat pahala? Baik, Masya Allah. Untuk orang haji, Pak, lebih besar daripada puasa Arafah, karena dia wukuf di Arafah. Ini untuk orang yang tidak berpuasa, untuk orang yang tidak haji, untuk orang yang sedang di selain tanah suci, dia lagi tidak wukuf. Itu yang sunnah, Pak, bukan yang wukuf. Kalau yang wukuf lebih besar di wukuf di Arafah daripada. Jadi lebih besar lagi, saya tahu ya, Pak. Lebih besar. Karena orang yang wukuf di Arafah lebih utama daripada orang berpuasa sunnah. Daripada orang yang berpuasa sunnah. Seperti itu. Berarti yang keempat ini. Oh, Masya Allah. Baik, Pak. Baik, Pak. Saya kira sudah keempat. Tentang puasa sunnah hari Asyura. Rasulullah sendiri sangat menganjurkan tentang puasa.
Apakah ada kaitan-kaitan tentang Asyura ini 10 Muharram ini tentang peristiwa-peristiwa yang besar pada Rasul Nabi? Semua tahu. Apakah ada hubungan? Baik. Sehingga Rasulullah sendiri menunjukkan. Baik. Ada hadis tadi sebenarnya saya tidak bacakan tadi ya. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa itu di puasa Asyura? Jadi mereka katakan, ya, mahadal yaumul ladzi tasumunahu. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang-orang Yahudi di Madinah, hari apa ini? Kenapa kalian berpuasa? Hari apa ini? Kenapa kalian berpuasa? Jawaban orang Yahudi, hada yaumun adzim. Ini hari besar. Ini untuk menjawab tadi Pak Haji bilang, najjallahu fihi Musa wa qaumah. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Jadi dia dikejar oleh Firaun dari Mesir. Keluar dari Mesir. Dia sampai di hadapan lautan, wah, kami akan dikepung ini. Akhirnya Allah wahyukan untuk memukulkan ke laut tongkatnya. Nabi Musa terpecahlah menjadi 12 lewat. Fir'aun ditenggelamkan, Nabi Musa diselamatkan bersama kaumnya. Orang Yahudi, Nabi Musa alaihissalatu wassalam berpuasa di hari itu. Dalam rangka belum mensyukuri itu hari besar. Orang Yahudi juga berpuasa. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi SAW menyuruh Nabi pun berpuasa dan memerintahkan yang lain untuk berpuasa. Karena itu Pak, puasa syukur namanya. Puasa karena apa? Syukur nikmat itu. Iya, Allah alam. Inna amal dunia, semua amal perbuatan itu tergantung dari kita. Jadi kalau kita salah dengar tadi, masih ulang puasa Senin karena dia dilahirkan pada hari Senin. Apakah saya juga bisa berniat karena saya dilahirkan pada hari Senin, hari Kamis? Bisa berniat Ustaz? Puasa sunnah hari Kamis tentang kelahiran saya. Baik Pak, Masya Allah. Iya. Mantap ini. Alhamdulillah. Sekarang Pak, ini Rasulullah puasa hari Senin. Bukan karena hanya sekedar belum lahir, tapi Allah wahyukan. Puasa kok di situ dalam rangka mensyukuri hari lahirmu. Adapun kita Pak, boleh nggak puasa saya di saat saya hari lahir? Kita dapat wahyu nggak? Itu saya tanya Pak Haji Rahim. Kita Pak, apakah dapat wahyu dari Allah? Pak Rahim, silakan berpuasa hari lahirmu. Tidak. Berarti tidak ada Pak. Kan ini Rasulullah lakukan bukan hanya sekedar karena belum di situ dilahirkan, belum di situ diwahyukan, belum di situ diangkat menjadi Rasul, Nabi. Bukan hanya sekedar itu, tapi Allah yang suruh. Kan itu zaman wahyu Pak. Adapun setelah Nabi SAW meninggal, wahyu tidak turun lagi. Karena ikut Nabi, bukan karena hari lahir kita. Baik, Alhamdulillah ya Pak. Jadi penutup ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Iya. Pokoknya murid dan guru ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Baik, kita tutup. Ini ada pertanyaan terakhir tapi sudah terjawab tadi dengan Pak Haji. Ini sama, isi hati tak sama Pak. Jadi kita tidak perlu baca. Kita tutup. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.